Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal-soal ya berkaitan dengan sketsa grafik fungsi kuadrat secara umum ya. Seperti biasa boleh download soalnya, linknya sudah saya taruh. Sebenarnya ini soalnya cukup banyak ya, tapi pada konten kali ini saya akan membahas dan terfokus bagaimana cara kalian membuat sketsa ya, sketsa atau gambar fungsi kuadrat secara umum ya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lihat ya. Nanti di sini kita akan bahas ada beberapa soal ya. Jadi semoga bisa cukup jelas penjelasan ini. Nah, fungsi kuadrat itu secara umum bentuknya seperti ini ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, langkah-langkahnya kalian harus membuat atau menentukan tiga komponen ini ya. Sebenarnya ada empat sih. Ini titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y ini jadi satu ya. Jadi intinya, kalian harus cari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Kemudian cari titik puncak atau yang namanya titik balik parabola, dan persamaan sumbu simetri. Nah, ini kita akan coba langsung kasih contohnya. Kita lihat di nomor 4 ya, guys. Nomor 4, gambar sketsa grafik. Ya, ini Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nah, langkah pertamanya apa di situ? Nah, titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X saya pakai istilahnya bahasa Inggris ya, agak keren dikit. Nggak apa-apa, X-intercept. Syarat untuk menentukan X-intercept itu adalah Y sama dengan 0, guys ya. Jadi ingat, syarat menentukan X-intercept itu Y-nya 0. Jadi kamu masukin. Jadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Nah, tugas kalian tinggal mencari nilai X-nya. Bagaimana ya? Kalian menggunakan teknik pemfaktoran. Nah, di sini saya langsung aja ya, ini jadi X min 2, X min 1, itu berarti nilai X-nya, kalian sudah belajar nih di topik sebelumnya. Nah, ini berarti X-nya kan 2 atau X-nya itu 1. Jadi titiknya itu adalah titiknya 2,0 ya, karena Y-nya 0 dan 1,0 seperti ini. Ini adalah untuk X-intercept ya, X-intercept. Sekarang kita coba cari dengan menggunakan yang namanya Y-intercept ya, bahasa Inggris untuk titik potong sumbu Y. Nah, syaratnya apa guys? Syaratnya itu kebalikannya, ini berarti X-nya sama dengan 0. Nah, berarti tinggal Y sama dengan, nah masukin ke persamaan yang ini ya, balik lagi. Jadi 0 kuadrat min 3 kali 0 tambah 2. Hasilnya berapa? 0 kurang 0 tambah 2, jadi 2. Gampang banget, jadi 0,2. Seperti itu. Nah, kita udah langkah pertama nih ya. Jadi di gambar Cartesian kalian, kalian bisa sketsa kira-kira, berarti kan 2,0 di sini nih. Terus 1,0 tuh di sini kurang lebih. Nah, ada juga berapa ini? 0,2 ya. Oke, 0,2 itu di daerah sini ya. 0,2 seperti ini. Ini agak aneh ya. Oke. 0,2 seperti ini, betul. Oke, ini udah benar. Bukan aneh, sorry, maaf. Udah benar. Nah, kemudian kalian bisa perhatikan gimana cara mencarinya untuk yang saya ke C dulu, persamaan sumbu simetri. Ini lebih mudah. Jadi, sumbu simetri itu kita pakai rumus ini nih, X sama dengan min B per 2A, ya. Jadi, boleh pakai rumus ini. Nah, kamu tinggal lihat persamaannya balik lagi. Ini kan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, soal kamu kan ini nih. Berarti A-nya berapa, guys? A-nya itu 1, B-nya itu negatif 3, C-nya itu 2, ya. Nah, berarti masukin ke rumus ini. Jadi, min 3 bagi 2 kali 1. X sama dengan berapa tuh? 3 per 2, seperti itu. Ya, X 3 per 2. Nah, X 3 per 2 itu kalau digambar, 3 per 2 kan di tengah-tengah. Itu kan 1,5 kan? Nah, kurang lebih di sini nih. Ya, kamu gambarin aja garis putus-putus. Nah, seperti ini ya. Ini X sama dengan 3 per 2. Ini adalah sumbu simetrinya. Nah, kemudian untuk yang terakhir yang tadi kita lewatin yaitu titik puncaknya. Titik puncaknya itu, nah saya pakai warna oranye, titik puncak itu sebenarnya tinggal masukin yang X 3 per 2 tadi ke persamaan awal. Ya, seperti ini. Tambah 2. Nah, ini pakai aja kalkulator deh, boleh deh. Ya, tapi di sekolah nanti kalian mesti tanya ke guru kalian, boleh apa enggak ya. Jadi, itu 3 per 2 di kuadrat, kurang 9 bagi 2. Saya dapetin hasilnya min 1/4. Jadi nanti
titik puncak itu punya koordinat 3/2, -1/4. Jadi -1/4 itu kurang lebih ya. Ini secara sketsa aja di sini ya, titik puncaknya yang warna oranye itu. Jadi nanti grafiknya itu membentuk seperti ini guys ya. Jadi dia melewati sini, putar balik ya. Jadi titik puncak itu posisi dia waktu putar balik seperti itu ya. Grafiknya seperti ini ya. As usual, boleh pause video ini ya, jadi bisa sambil nyocokin. Kalau kalian mau bertanya, boleh silakan taruh pertanyaan kalian di dalam kolom komentar ya. Nah, sebentar lagi kita akan coba masuk ke soal berikutnya ya. Kita masuk di soal berikutnya, yaitu soal nomor yang ini 4A, yang sekarang 4B. Nah, ini sama ya caranya. Jadi intinya menggambar sketsa grafik itu kalian butuh beberapa komponen tadi. Kita coba cari lagi yuk. Tadi apa? X-intercept. Syaratnya Y sama dengan 0. Nah, itu berarti 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Please difaktorin. Nah, ini saya agak cepat. Kalian sudah belajar. Nah, ini kan berarti X-nya 2. Berarti ini X-nya juga 2 dong? Iya, betul. Jadi ini adalah 2,0, 2,0. Kebetulan sama kembar ya. Sebenarnya tulis sekali aja. It's okay gitu, nggak apa-apa. Kemudian untuk Y-intercept, syaratnya adalah X-nya 0. Itu berarti X sama dengan 0 ya. Itu berarti Y sama dengan 0 kuadrat kurang 4 kali 0 tambah 4. Hasilnya Y-nya tuh 4. Jadi 0,4. Nah, udah ada gambaran, kira-kira kalian coba gambar pelan-pelan. Nah, 0,4, 2,0 di sini. Nah, cuma bagaimana nih? Nah, maksudnya dia bakal begini kah? Atau malah begini kah? Nah, itu kan kalian masih bingung kan? Nah, jadi kita masih perlu komponen yang lain. Yaitu yang namanya adalah apa tadi, sumbu simetri ya. Jadi sumbu simetri rumusnya adalah nih, boleh dihafal seperti ini, min B per 2A. Nah, kamu harus hafalin ya, A-nya itu 1 dari persamaan yang ini, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 4. Jadi X sama dengan 2 kali 1 min 4. Hasilnya di sini X-nya adalah 2 guys. Jadi 2 dimasukin. Nah, untuk menentukan berarti 2 kan di sini ya, kamu tarik garis. Nah, berarti sebenarnya udah ketahuan nih guys. Berarti untuk ini yang tadi tuh pakai warna hijau ya. Saya ikutin deh. Nah, pakai warna hijau ya. Berarti untuk nentuin titik apa ya? Titik puncak kan kamu masukin berapa? 2 kan? Berarti Y sama dengan 2 kuadrat kurang 4 kali 2 tambah 4. Kalau dihitung nanti Y-nya 0. Loh, kok bisa 0? Iya, sebenarnya kan 2,0 kan ada di grafik itu sendiri. Berarti di sini titik puncaknya, guys. Nah, titik puncak itu tadi definisi dia yang melengkung ya. Jadi, dia gimana, guys? Dia nggak bukan begini, ini kan nggak melengkung. Nah, namanya juga titik puncak. Kalau begitu kan bukan titik puncak. Titik puncak itu berarti dia begini, titik puncak. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih kayak gitu untuk gambar yang nomor 2-nya nih. Oke, bisa ya ngikutin ya. Kita lanjut lagi di soal berikutnya. Soal nomor bagian yang C. Ya, ini juga ya, tapi mulai agak ribet. Gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti biasa, ini kita mulai dari x-intercept. Nah, untuk soal ini, x-intercept-nya kan syaratnya y-nya 0. Kalau kamu coba masukin dan kamu coba solve, ini ternyata susah, guys. Nggak ketemu. Nah, kalau kamu nggak ketemu, boleh pakai syaratnya, yaitu yang ini. Pakai rumus dewa nih. Ini rumus ABC yang rumusnya kayak gini. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Ini pasti ketemu langsung, tapi kita coba tes. Nih ya. Jadi ini A-nya tuh 2 ya. A-nya 2 kali 2 min B. Ini bukan min 6, min B 4 ya. Tambah plus minus 4 kuadrat min 4 kali 2 kali 7. Jadi kalau dihitung X-nya berapa guys nih? X-nya itu 4 min 4 plus minus akar dari itu 16. 8 kali 7, 16 kurang S1. Nah loh, kok akarnya minus? Mana ada akar minus? Nah, kalau kalian menemukan yang seperti ini, itu berarti dia sebenarnya tidak ada titik potongnya. Karena mana ada akar negatif. Ya, jadi kalau kayak begini, no intersection, no apa x-intercept ya. Intercept, no x-intercept ya. Jadi dia tuh nggak ada perpotongan di sumbu x. Loh emang bisa? Bisa. Gambarnya nanti kurang lebih begini. Ini grafiknya. Gambarnya kalau nggak ada intercept, dia kemungkinan bisa begini atau bisa begini kan? Nggak memotong sumbu x. Kayak gitu. Bisa aja. Ya. Tapi kita perlu cari tahu komponen lainnya ya. Kita coba cari ya. Oke.
y-intercept, syaratnya x-nya 0, you input again, y equals to 0 square plus 4 multiplied with 0 plus 7. Nah, ini ketahuan y-nya, sorry, y-nya itu 7 ya. Ini y-nya itu 7. Oke. Kemudian apa lagi nih, guys? Apa lagi? Wah, dari grafik ini mah cuma dapat 0,7 doang. 0,7 di sini. Terus, apa lagi? Coba sumbu simetri. Sumbu simetri coba dicari ya. Sumbu simetri. Rumusnya apa, guys? X sama dengan min B per 2A. Kalian tentuin A-nya itu kan 2, B-nya itu 4, C-nya itu 7. Min 4, 2 kali 2. Oh, min 1. Dapat. Min 1-nya dapat. Berarti min 1 di daerah mana? X. Min 1 di sini ya. Kira-kira ya. Di garis. Wih, ini ada nih. Berarti ada titik puncaknya nggak? Ada nih pasti. Titik puncaknya, kamu masukin 2 kali min 1 square tambah 4 kali min 1 tambah 7. Jadi ini min 4 tambah 7, itu 2 kali 1 ya, 2. Jadi hasilnya berapa nih? 5, guys. Berarti min 1,5. Around sini ya, naik sedikit ya, min 1,5 ya. Oke, itu titik puncaknya atau titik baliknya. Nah, berarti grafiknya gimana, guys? Grafiknya apakah begini? Enggak, kan dia bilang nggak ada perpotongan di sumbu X. Berarti jawabannya itu begini melayangnya. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Ini jawaban untuk yang nomor 5A di sini ya. Kita lanjut ke soal atau contoh yang terakhir, itu di bagian bawahnya. Oke. Sama persis ya. Intinya komponen step-stepnya seperti tadi ya. Jadi kalian cari X namanya X-intercept, cuma nanti bentuk-bentuknya aja yang beda. Ini bentuknya beda. Ini Y-nya 0, sama nanti kalian diminta mencari Y-intercept X sama dengan 0 seperti ini. Nah, kemudian apa yang kalian, ya coba ya, berarti 0 min X kuadrat plus 5X min 4. Kayak gini. Kalian faktorin. Kalau kalian bingung memfaktorkannya ini ada minus, kamu pindahin aja semuanya ke kiri kayak begini. Sama aja. Boleh. X min 4, X min 1. Jadi X-nya itu 4, X-nya itu 1. Jadi 4,0, 1,0 ya. Kemudian untuk y-intercept ya, kamu tinggal masukin, ya, berarti ini min 0 square plus 5 kali 0, min 4. Jadi hasilnya itu adalah berapa nih, guys? Min 4 ya hasilnya ya. 0, min 4 ya. Oke, sebentar. Kita coba hitung dulu nih. 0, 0. Oke, sorry. Ini biar kalau kalau kayak begini jangan dimasukin ke situ. Saya agak ragu. Mendingan masukin ke persamaan yang ini aja. Nggak boleh, sorry. Udah benar tadi. Nggak boleh, ini kan udah dimanipulasi. Nggak boleh. Dimasukin ke yang ini tadi ya. Min 0 square plus 5 kali 0 min 4. Hasilnya itu min 4 ya. Ini udah benar. Jadi jawabannya 0, min 4. Udah benar ya, sorry. Oke, kita coba gambarin. Ini 4,0 jauh, 1,0 di sini. 0, min 4. Kayak begini ya. 0, min 4, guys. Di bawah sini ya. Nah, terus gambar grafiknya kayak gimana? Nah, kita coba cari yang namanya sumbu simetrisnya ya. Rumusnya adalah seperti berikut. Kita tentuin ya, A-nya itu negatif 1 loh sekarang. Ya, A-nya ini kamu bisa perhatikan dari ini, A-nya itu min 1, B-nya itu 5, C-nya itu negatif 4. Berarti min 5, 2 kali min 1, hasilnya itu 5 per 2. 5 per 2 itu sekitar di sini ya, kurang lebih ya. Ini kamu tarik garis. Nah, nanti titik puncaknya pasti ada di hijau-hijau itu tuh. Kita coba cari ya. Titik puncak, ini sorry ya, aduh, tulisannya berantakan ya, tangannya mulai agak kesemutan nih. Titik puncak, aduh, ini grafiknya. Jadi, Y sama dengan, itu berarti ada min, masukin 5 per 2, ini di kuadrat, kemudian ditambah 5 kali 5 per 2, kurangi 4, seperti itu. Hasilnya kalian boleh hitung pakai bantuan kalkulator. Di sini saya dapetin hasilnya adalah 9 per 4 ya, positif. Jadi titik puncaknya, koordinatnya adalah
Ininya 9/4 ya. Nah, ini 5/2 dari yang hijau. Jadi dia 9/4 dia positif di atas ini nih. Ya, 5/2,9/4. Lalu grafiknya bagaimana? Grafiknya itu nanti berarti karena itu titik puncaknya dan dia melewati ini nanti di grafiknya seperti ini ya. Nah, dia kebalikannya kalau tadi kan dia membuka ke atas, sekarang baru soal ini dia grafiknya membuka ke bawah seperti ini. Oke, as usual boleh pause video ini buat sambil nyocokin jawaban kalian, bisa ngikutin speed. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar, atau mungkin kalian punya ralat atau metode lain, boleh diusulkan di dalam kolom komentar ya. Kita akan ketemu di video lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.